Selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Ada satu pertanyaan yang sangat-sangat kontroversial yang sering ditanyakan oleh warga Konoha. Kenapa saat Yesus meninggal dikafani? Kenapa? Kalau misalnya Yesus itu adalah agama Kristen, kenapa Yesus dikafani? Harusnya kan Yesus nggak dikafani dong, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat kontroversial, dan kalau pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan benar, maka akan banyak orang yang goyang keimanannya. Jadi di video ini saya akan meluruskan ya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Pertanyaan ini muncul karena apa? Karena warga Konoha itu dominan ya, nggak semuanya, tapi dominan dalam beragama itu sangat-sangat simbolis. Jadi tidak esensial, tapi simbolis. Ya, kalau bahasa awamnya itu, kita beragama itu hanya melihat simbol-simbol aja, luar-luarnya aja, bentuk luarnya. Dalamnya kita nggak peduli, mau beragama mau nggak, yang penting tampak luar seperti orang beragama, berarti ini orangnya agamis ya. Tapi nggak sesimpel itu Ferguson. Kenapa saat Yesus meninggal dikafani? Apakah Yesus itu beragama lain selain agama Kristen? Jadi tradisi mengkafani ini sudah ada sejak kapan? Sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Bayangkan, sudah sejak zaman kuno, abad 10 sebelum Masehi. Jadi sebelum warga Konoha itu mengkafani kalau ada orang meninggal ya. Di sana, di Israel sana, pada abad sebelum Masehi, bayangkan, abad 10 sebelum Masehi. Menurut sejarah, tradisi kafani dalam agama Yahudi itu dimulai pada zaman Raja Daud, sekitar 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah ya, tradisi kafani dalam agama Yahudi itu dimulai pada zaman Raja Daud. Menurut catatan sejarah, raja yang pertama kali menyuruh untuk mengkafani itu adalah Raja Daud. Itu menurut catatan sejarah ya, itu yang paling tua. Kemudian tradisi ini diteruskan oleh siapa? Oleh Nabi Yesekiel pada abad Pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Apa tujuan daripada kafani ini? Mengkafani orang yang meninggal. Tujuannya adalah untuk menghormati orang-orang yang sudah meninggal dengan cara mengkafani mereka dengan kain berwarna putih atau kain kafan. Kemudian selain menghormati orang yang sudah meninggal, apalagi fungsi daripada kafan ini? Untuk mencegah bau busuk. Tradisi kafani juga digunakan untuk mencegah bau busuk dari orang yang meninggal. Kemudian mengingatkan kematian. Tradisi kafani juga digunakan untuk mengingatkan orang-orang tentang kematian dan pentingnya hidup yang lebih baik ya. Nah, yang jadi pertanyaan, Yesus itu dikafani karena apa? Karena Yesus itu masih dianggap orang Yahudi. Ya, jadi dalam tradisi orang Yahudi itu, kalau lu orang Yahudi, ya nggak apa-apa lu dikafani. Walaupun lu menyimpang dari ajaran Yahudi kan. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu menyimpang dari ajaran Yahudi. Karena apa? Karena Yesus mengajarkan kasih. Sementara orang-orang Yahudi mengajarkan hukum Taurat. Jadi ini dua hal yang berbeda, hukum Taurat dengan hukum kasih. Walaupun orang Kristen tetap percaya yang namanya hukum Taurat ya. Di dalam agama Kristen Protestan dan Katolik juga mereka masih menggunakan hukum Taurat ya. Dan perbedaannya adalah hanya pada hukum kasih. Yesus mengasihi, kasihilah musuhmu. Itu yang bikin Yesus berbeda, dan itu yang bikin orang-orang Yahudi saat itu marah besar. Kebakaran jenggot. Apa-apaan sih Yesus? Ngapain sih lo menyimpang aja? Lu itu bukan Mesias. Makanya Yesus itu saat itu disalibkan. Kemudian selain budaya kafani, apalagi budaya yang diadopsi oleh agama lain dari agama Yahudi? Apa itu? Puasa ya. Jadi puasa telah menjadi bagian dari tradisi Yahudi sejak zaman kuno, yaitu sejak abad ke-6 Masehi. Bayangkan, sejak abad ke-6 Masehi. Sebelum warga Konoha
membangga-banggakan yang namanya puasa dan sebagainya. Orang Yahudi sudah melakukan puasa. Bahkan mereka lebih lama puasanya. Lebih daripada 30 hari. Kalau di Konoha cuma 30 hari kan. Menurut catatan sejarah, puasa pertama kali dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Musa, yaitu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Namun puasa sebagai ritual keagamaan yang terstruktur dan terorganisir mulai dilakukan pada zaman Nabi Yesekel, yaitu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, puasa telah menjadi bagian dari tradisi Yahudi yang kuat dan terstruktur ya saat itu. Pada zaman itu bangsa Israel melakukan puasa untuk memohon ampun yang memperingati peristiwa-peristiwa seperti sejarah Yahudi dan meningkatkan kesadaran orang-orang Yahudi terhadap spiritual mereka. Jadi sebelum warga Konoha membanggakan yang namanya puasa dan sebagainya, orang Yahudi sudah melakukan puasa, bahkan mereka lebih lama ya daripada warga Konoha. Dan bisa dikatakan bahwa yang mengadopsi itu siapa? Ya warga Konoha lah. Masa orang Yahudi yang mengadopsi ke Konoha? Mereka sudah melakukan puasa sekitar 10 sebelum Masehi ya kan. Sementara di Konoha puasa itu masih bisa dihitung beberapa ratus tahun ya kan. Jadi ini semacam pengadopsian ya, berdasarkan catatan sejarah ya. Kemudian selain puasa dan tradisi kafani, apalagi tradisi yang diadopsi oleh agama lain dari agama Yahudi, yaitu Shema Israel. Ya, jadi Shema Israel ini adalah tradisi Yahudi yang sangat kuno dan telah ada sejak perjanjian lama. Apa itu Shema Israel? Shema Israel ini ajakan untuk beribadah. Shema Israel, ya begitulah kira-kira. Adonai, ya begitulah, melambai-lambai. Jadi semacam ajakan untuk beribadah. Ya. Biasanya yang melakukan ini anak kecil ya, orang dewasa juga bisa ya, tapi yang punya suara yang inilah yang merdu, bikin kita merinding ya. Coba deh dengarkan di YouTube Shema Israel. Nah, uniknya Shema Israel ini ya, walaupun diadopsi oleh agama lain, menurut catatan sejarah ya, Shema Israel telah menjadi bagian dari tradisi Yahudi sejak zaman Musa, yaitu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Bayangkan, sebelum warga Konoha mengaung-aungkan yang namanya Shema ya, untuk mengajak ibadah dan sebagainya, orang Israel sudah melakukan sejak abad ke-13 coy. Ya. Jadi boleh dikatakan bahwa semua yang ada di dunia ini bisa dikatakan bahwa semacam adoptif ya, adaptasi ya. Kemudian dalam kitab Ulangan ya, Musa memerintahkan orang Israel untuk mengucapkan Shema Israel setiap hari. Apa itu terjemahan daripada Shema Israel? Terjemahannya adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan adalah satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi sejak saat itu Shema Israel telah menjadi bagian dari ritual harian bagi orang Yahudi dan dibacakan setiap pagi dan sore hari. Bayangkan, pagi dan sore hari. Kok mirip seperti yang ada di Konoha ya? Silakan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Yang jelas mereka sudah melakukan itu sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Nah, yang jadi pertanyaan, di Konoha apakah ada tradisi semacam ini sejak abad ke-13 sebelum Masehi? Nggak ada. Jadi yang adopsi siapa? Apakah orang Israel atau warga Konoha? Silakan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kemudian selain puasa ya, Shema Israel, kafani dan lain sebagainya, ada lagi yang diadopsi oleh agama lain, tradisi Yahudi. Apa itu? Larangan makan babi. Yap, agama Yahudi melarang makan babi. Dalam hukum Yahudi, babi dianggap sebagai hewan yang tidak bersih dan tidak boleh dimakan. Ya, walaupun para intelektual ya, atau orang-orang yang skeptis, atau orang-orang yang belajar tentang antropologi, sejarah dan sebagainya, kenapa babi diharamkan di Timur Tengah, terutama di Israel saat itu,
Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena babi boros air. Babi itu sangat banyak mengkonsumsi air. Jadi ngapain kita pelihara babi ya kan? Sedangkan air buat manusia juga terbatas. Babi itu boros dengan air, guys. Kemudian ada pertanyaan yang paling rasional untuk membantah. Kenapa babi itu diharamkan? Kenapa onta tidak diharamkan? Ya karena onta bisa alat transportasi ya. Onta sama babi kan sama-sama boros air, tapi onta masih bisa dimakan dan masih bisa jadi alat transportasi. Jadi antara babi dengan onta itu harus dipilih. Mana yang kita pilih? Ya kita pilih onta lah. Sehingga saat itu menurut antropologi, menurut catatan sejarah, babi diharamkan. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa cacing pita babi itu berbahaya, sapi juga punya cacing pita. Ya iya, cacing pitanya itu berbahaya kalau tidak dimasak, coy. Kalau cuma dimasak cuma 5 menit, 15 menit, ya iya. Harus dimasak berjam-jam dong, ya. Jadi babi itu nggak boleh dikonsumsi dalam keadaan mentah, harus dimasak. Biar apa? Biar cacing pitanya itu mati, meninggoy ya. Jadi orang Yahudi itu tidak makan babi itu karena apa? Karena dalam kitab suci dituliskan seperti itu, terutama di perjanjian lama ya. Dalam agama Kristen juga sebenarnya seperti itu. Lalu kenapa agama Kristen makan babi? Karena apa? Karena orang Kristen itu beragama itu sudah sangat kontekstual, bukan tekstual lagi. Jadi kalau kita beragama itu tekstual ya, apa yang dikatakan ya di kitab suci itu kita harus ikutin, kita runut dari A sampai Z. Ya, pokoknya harus ketiplek seperti yang ada di kitab suci. Tapi orang-orang Kristen beragama tidak seperti itu. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang najis dari mulut kita, itulah yang haram, bukan babi. Ya, dan itulah alasan kenapa agama Kristen itu bisa disebarkan ke seluruh dunia. Karena apa? Karena coba bayangkan kalau misalnya ada budaya nggak bisa lepas yang namanya daging babi, seperti Papua, orang Batak misalnya. Babi dalam orang Batak itu semacam adat, nggak bisa lepas. Ya, saya nggak susah kalau misalnya ada agama mengharamkan babi. Ya, jadi orang-orang itu butuh alasan yang paling rasional, masuk akal, kenapa babi diharamkan dan lain sebagainya. Jadi kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Yesus itu beragama lain, kenapa dia dikafani dan lain sebagainya? Karena dari kecil kita dalam beragama itu sudah diajarkan untuk sangat simbolis ya. Jadi kalau ada seseorang yang menggunakan baju yang berbau agamis misalnya, maka kita akan menganggap bahwa oh ini orangnya agamis, padahal belum tentu ya. Jadi kita hanya melihat dari luar-luarnya aja. Beragama itu kita hanya melihat sekitar luar-luarnya, dan ini sangat berbahaya sekali. Bisa dimanfaatkan oleh apa? Dimanfaatkan oleh para politisi yang ada di Konoha. Ini dimanfaatkan oleh para politisi. Nggak percaya? Gini, kalau misalnya para politisi ini mau kampanye misalnya, mereka akan menggunakan topi, peci, ya, sorban, menggunakan ya simbol-simbol agama, atribut agama. Untuk apa? Untuk memanipulasi pola pikir seseorang itu. Ya, kalau dia menggunakan peci itu minta doa restunya, terus dibikin banner yang sangat gede, bikin pamflet yang sangat gede, secara tidak langsung dia mau manipulasi, ya, manipulasi keputusan daripada masyarakat. Masyarakat berpikir, oh ternyata politisi ini sangat agamis, padahal cuma pakaian doang ya. Agamis yang sebenarnya kita nggak tahu. Agamis yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya? Agamis yang sebenarnya itu orang yang berlaku jujur ya, yang berkelakuan baik, tidak nipu, tidak bohong. Itu sebenarnya orang yang agamis. Tapi di Konoha kan orang yang agamis itu orang yang menggunakan baju yang berbau agamis dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa lepas dari ini, dari simbolis ya. Dalam beragama kita nggak bisa lepas yang namanya simbolis-simbolis seperti ini. Tetap kita terprovokasi oleh sampulnya. Ya, saya juga mengakui bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan melihat buku dari sampulnya. Don't judge book by its cover. Ya, saya mengaku itu. Kita selalu melihat sampulnya. Tapi permasalahan warga Konoha setiap kampanye, setiap politisi mau minta suara rakyat, mereka akan menggunakan baju-baju yang berbau agamis ya. Secara tidak langsung mereka menginjak-injak agama itu sendiri tanpa kita sadari. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Itu kan diinjak-injak ya, dijadikan keset ya.
Saat perlu mereka menggunakan jubah-jubah keagamaan, mereka menggunakan atribut-atribut keagamaan. Secara tidak langsung agama itu diinjak-injak, dijadikan keset oleh para politisi. Kenapa politisi menggunakan seperti itu? Karena persepsi masyarakat kita tuh pengennya pemimpin yang agamis ya. Tapi pemimpin yang dimaksud oleh masyarakat itu pemimpin yang agamis, yang jujur ya, bukan pemimpin yang agamis yang menggunakan topeng, yang menggunakan ya atribut-atribut keagamaan dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi kemajuan suatu bangsa. Biasanya ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya, masyarakat yang SDM-nya rendah itu akan melihat agama itu dari simbol-simbol, dari luar-luarnya aja. Ya seperti kafani. Ya, tanpa kafani juga sebenarnya kita menghargai orang yang meninggal kok. Ya, tanpa kafani. Jadi kita hanya melihat luar-luarnya aja dalam beragama. Dalam hal apapun kita sebenarnya hanya melihat luar-luarnya. Kita terprovokasi oleh luar-luarnya aja. Tapi kan yang penting kan isi dalamnya. Sama seperti contoh misalnya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu dikata-katain apa? Raja Sirik ya. Kenapa? Karena dia jarang menggunakan atribut keagamaan. Dia malah menggunakan atribut Sunda Wiwitan misalnya. Walaupun ya beliau ini tetap beragama Muslim ya, tapi dia menggunakan atribut seperti atribut dari Sunda Wiwitan ya. Menurut saya ini sah-sah aja ya, apa masalahnya? Tapi warga Konoha akan berpikir, ngapain sih kamu menggunakan ya simbol-simbol daripada Sunda Wiwitan, menyembah berhala dan sebagainya. Makanya Kang Deddy Mulyadi sering dikata-katain politisi sirik, raja sirik. Padahal pemahaman daripada Kang Deddy Mulyadi itu ya, pemahaman beliau ini dalam beragama itu kita nggak boleh hanya melihat simbol-simbol, tapi dalamnya, esensi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi sering dilaporkan dulu ya, waktu masih bupati, sering dilaporkan penistaan agama. Ya, Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa penistaan agama itu adalah orang-orang kaya yang tidak peduli dengan orang miskin. Orang-orang kaya yang tidak peduli dengan fakir miskin. Ya, orang-orang kaya terbahak-bahak makan dengan lahap tapi tidak peduli dengan orang miskin. Itulah penistaan agama yang sebenarnya. Kemudian pejabat-pejabat yang disumpah melalui Quran, disumpah melalui kitab suci ya, disumpah melalui Bible, melalui apapun itu, tapi mereka melanggar. Itu adalah penistaan agama yang sebenarnya, korupsi. Ya, kalau ada pejabat yang korupsi tapi mereka sudah disumpah, itu adalah penistaan agama yang sebenarnya. Tapi warga Konoha tidak sampai pemikiran sampai sejauh ini. Tidak sampai. Mereka hanya berkutat pada luar-luarnya aja. Mereka hanya fokus pada simbolisnya aja. Susah menjelaskan bagi warga yang, mohon maaf, SDM rendah ya. Kita hanya melihat luar-luarnya, tidak melihat isi dalamnya, esensinya. Makanya SDM warga Konoha itu pergi ke luar negeri karena mereka pusing kali ya. Daripada merubah pola pikir masyarakat warga Konoha, mending kita pergi aja lah keluar. Kabur aja dulu ya. Jadi sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rick Konoha. Salam kabur aja dulu.